Ayahnya difitnah, sektenya dihancurkan, dan dia tumbuh jadi mimpi buruk dunia bela diri. Pernahkah kalian membayangkan sekte terkuat yang menjadi tameng terakhir kemanusiaan justru dihancurkan oleh orang-orang yang mereka lindungi? Inilah kisah Jin Mu-won, satu-satunya pewaris sekte surgawi utara yang dipaksa melihat ayahnya mati demi sebuah pengkhianatan. Selama puluhan tahun, sekte surgawi utara berdiri kokoh menghadapi ancaman kelompok misterius bernama Silent Knight. Namun, saat musuh mulai menghilang, rasa takut justru tumbuh di hati para sekutu. Aliansi Pusat yang merasa terancam dengan kekuatan sekte utara merancang skenario busuk untuk memfitnah Jin Quang Ho, pemimpin generasi keempat, sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh. Demi menyelamatkan nyawa putra tunggalnya dan para pengikutnya yang tersisa, Jin Quang Ho memilih jalan yang tragis. Ia setuju untuk mengakhiri hidupnya sendiri, asalkan mereka membiarkan putranya, Jin Mu-won, tetap hidup. Di hadapan ribuan pedang yang mengepungnya, sang pemimpin besar gugur. Sekte surgawi utara resmi dinyatakan bubar, dan dunianya benar-benar runtuh kini. Jin Mu-won sendirian, ia tinggal di reruntuhan sekte yang dulu megah, hidup seperti tawanan di bawah pengawasan ketat musuh-musuhnya. Banyak yang mengira ia hanyalah bocah malang yang tidak berguna dan tidak tahu bela diri. Tapi mereka salah besar. Di balik tatapan matanya yang kosong, Mu-won sedang mempelajari rahasia terbesar sektenya yang tertulis di dinding-dinding kayu yang hampir lapuk. Bagaimana cara Mu-won bertahan hidup di tengah kepungan musuh yang haus darah? Dan teknik rahasia apa yang sebenarnya ia pelajari di tengah kesendiriannya? Semua orang mengira dia hanyalah bocah lemah, tanpa tahu bahwa dinding-dinding tua ini sedang mengajarinya cara menjadi dewa kematian. Setelah kematian ayahnya, Mu-won dibiarkan hidup oleh aliansi pusat. Tapi jangan salah, ini bukan belas kasihan. Dia diawasi 24 jam oleh para mata-mata yang menunggu dia melakukan kesalahan sedikit saja agar punya alasan untuk menghabisinya. Orang-orang melihat Mu-won hanya menatap dinding kayu kosong setiap hari. Mereka mengejeknya gila. Namun, di mata Mu-won, dinding itu adalah kitab suci. Dia mempelajari ilmu bela diri bayangan utara, sebuah teknik yang hanya bisa dipelajari jika seseorang kehilangan segalanya dan tidak memiliki siapa-siapa. Bertahun-tahun berlalu dalam kesunyian, hingga suatu hari ketenangan itu terusik. Orang-orang dari dunia luar mulai berdatangan ke reruntuhan sekte utara, mencari sesuatu yang terkubur di sana. Disinilah Mu-won sadar, waktunya untuk bersembunyi telah habis. Selama 10 tahun mereka menertawakannya sebagai pecundang. Tapi hari ini mereka akan memohon ampun di bawah bayang-bayang pedangnya. Keadaan mulai memanas saat tentara dari aliansi pusat mulai bertindak semena-mena di wilayah sekte utara. Mereka pikir mereka bisa menindas Mu-won selamanya. Namun, saat pedang pertama ditarik, atmosfer di reruntuhan itu berubah seketika. Suhu udara seakan turun drastis dan kegelapan mulai menyelimuti area tersebut. Inilah pertama kalinya Mu-won menggunakan teknik Gathering of the 10,000 Shadows. Gerakannya bukan lagi seperti manusia biasa. Ia bergerak seperti bayangan yang menyelinap di antara tebasan lawan. Tanpa ada satupun gerakan sia-sia, setiap ayunan pedangnya membelah udara dengan suara yang mengerikan. Para musuh yang tadinya sombong kini gemetar ketakutan. Mereka menyadari satu hal yang terlambat. Naga dari utara tidak mati, ia hanya sedang tidur. Dan sekarang, ia telah bangun dengan rasa lapar yang luar biasa akan keadilan. Lanjut part 4. Rantai yang mengikatnya selama 10 tahun akhirnya hancur. Dunia mengira dia sudah mati, tapi sekarang mereka akan melihat bayangan yang akan menelan seluruh murim. Setelah pertarungan berdarah di reruntuhan, Jin Mu-won sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Berita tentang kebangkitan teknik terlarang sekte utara akan segera menyebar luas. Aliansi pusat tidak akan tinggal diam, dan para pengkhianat ayahnya pasti akan mulai mengirimkan pembunuh bayaran terbaik mereka. Mu-won melangkah keluar dari gunung yang telah menjadi penjara sekaligus tempat latihannya.
Tujuan pertamanya adalah mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian ayahnya. Namun, dunia di luar sana jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Para bandit, tentara bayaran, dan pendekar serakah mulai mencium keberadaan harta karun yang dibawa oleh pewaris terakhir Sekte Utara. Tapi mereka melakukan satu kesalahan besar, meremehkan pria yang telah melatih jiwanya dalam kegelapan total. Setiap langkah Mu Won meninggalkan jejak ketakutan bagi siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Apa jadinya jika pemangsa paling mematikan di dunia persilatan justru bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga? Jin Mu Won akhirnya turun gunung, namun ia tidak memilih jalur pahlawan. Ia bergabung dengan Brigadir Besi, kelompok tentara bayaran yang kasar dan hanya peduli pada uang. Di sana, ia menjadi sosok yang tak terlihat. Ia sengaja menekan hawa keberadaannya. Ketegangan memuncak saat mereka beristirahat di sebuah kedai. Di tengah kebisingan, Mu Won hanya ingin menikmati semangkuk mie. Namun, kedamaian itu dirusak oleh kedatangan murid biara yang sombong. Salah satu muridnya dengan sengaja meludah dan menuduh pemilik kedai bahwa makanannya berisi batu hingga mematahkan gigi murid paling berharga di kelompok mereka. Itu adalah tuduhan konyol yang sengaja dibuat untuk memeras dan mengintimidasi karena permasalahan masa lalu dengan pemilik kedai. Melihat pemilik kedai terus ditekan dan diancam, salah satu rekan Mu Won dari penjaga muda yang meski lemah namun masih memiliki hati nurani mencoba untuk maju. Ia berusaha melerai, bicara dengan nada rendah sambil meminta maaf atas nama pemilik kedai, berharap logika bisa menenangkan situasi. Namun, bagi murid biara yang sombong, campur tangan seorang tentara bayaran rendahan adalah penghinaan besar. Tanpa peringatan langsung mengatakan pedangnya, namun pedang akhirnya diayunkan. Bukan teriakan yang muncul, melainkan keheningan. Dengan dua jari, Jin Mu Won menghentikan pedang tajam yang seharusnya merenggut nyawa. Tidak ada jurus mewah, tidak ada aura berlebihan. Untuk pertama kalinya, dunia luar menyentuh bayangan legenda Gunung Utara. Lanjut part 5.